Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Hari ini hari Senin, tanggal 9 Februari 2026. Dan ini menjadi Mm-mm. hari yang sangat penting. Seperti biasa kami temani Anda, saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Yes, teman-teman semua. ya, Yuk, kita ya, memang. bersenang-senang hari ini. Oh, bersenang-senang. Ada apa Mbak Agi? Gembira Mas Ersu, Oh, oh, karena gembira-gembira. Ya apa kan. gugatan publik yang diwakili oleh Bu Natwa itu akhirnya mendapatkan hasil setelah berbulan-bulan, Ya. setelah wirawiri sana sini dari KPU Sejak ke KPU Agustus dari ya kalau daerah nggak sampai salah ya. Jadi pemerintah. setengah tahun lah ya sejak Agustus itu ya. Dan Iya, dia sangat betul. gigih dan ini memang menjadi semacam catatan sejarah karena untuk pertama kalinya ini Mm-mm. ijazah fotokopi ijazah Jokowi lah ya. Kita tidak sebut Ya. itu ya. Kopi ijazah Mm-mm. Jokowi tunjukkan kepada publik, tidak lagi di sensor, ditemin-temin yang di berapa sih 9 tempat itu ditemin. 9. Jadi kita Mm-mm. bisa dengan mudah sekarang membandingkan ternyata sama ya Mbak ya, sama persis dengan ijazah yang di fotokopi ijazah yang ditampilkan oleh Dian Sandi ya. Dian Sandi atau Sandi Dian sih namanya, Dian Sandi ya, Dian Sandi Utama Dian ya. Sandi Utama, Ya, ya. ya, dan benar pengakuan dia waktu itu karena dia sendiri sudah mengkonfirmasi kepada Pak Jokowi bahwa itu adalah ijazah aslinya Pak Jokowi. Tapi satu hal yang juga penting adalah kemudian karena seperti kita singgung juga di pekan yang lalu bahwa KPU, kalau KPU Mm-mm. tidak mengajukan banding yaitu akan dibuka hari ini, dan ternyata KPU tidak Mm-mm. melakukan banding dan akhirnya terbuka pada publik. Jadi ini menjadi apa ya, momen bersejarah. Padahal kalau kalau calon-calon presiden lain kan nggak ada persoalan sebenarnya. Tapi kalau Pak Jokowi ini agak beda. Jadi oke, ini menarik ini. Jadi nanti selanjutnya saya kira tinggal nunggu actionnya Rismon, kemudian Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Tapi untuk yang begini-begini saya kira Roy Suryo dan Dr. Rismon yang anunya ya, expertnya di bidang ini Mbak Agi ya. Mm-mm. Betul, betul. Iya, jadi ini sebetulnya wow momen gitu ya, Ya, mm-mm. yang wah gitu akhirnya mendapatkan salinan ijazah. Jadi sebelumnya itu pada tanggal 13 Oktober kalau tidak salah tahun 2025 juga sudah mendapatkan salinan ijazah ya, tapi dari KPU DKI. Hmm. Nah, tapi masih diitem-itemin gitu, masih Ya, di mm-mm. siapakah yang melegalisir, Mm. meskipun pada akhirnya tuh tahu profesor siapa begitu ya namanya. Tapi ya nggak afdol begitu kan, karena Mm-mm. eh, dan sebelumnya seperti yang kita ketahui lah Mas Irsu ya, gugatan ini awalnya dihalang-halangin yaitu dengan keluarnya peraturan KPU nomor berapa Mas Irsu, 731 atau berapa itu ya, yang dihalang-halangi dan Ya. kemudian dikatakan bahwa yang lain itu bisa dibuka kecuali Mm. untuk ijazah kepala negara, ijazah presiden yang mendaftarkan ke KPU. Itu kan aneh banget, itu betul-betul peraturan itu diperuntukkan bagi Jokowi, yang akhirnya terjadi demo rame-rame dan kemudian Bonatua juga melaporkan hal ini begitu. Nah, akhirnya sepertinya ada desakan dan tidak fair, dan sepertinya memang betul-betul dibuat dan kita tahu KPU itu memang masih di bawah pengaruhnya Jokowi. Jadi akhirnya kemudian mereka menyerah. Akhirnya diberikanlah salinan itu kepada Bonatua. Mm. Tapi dengan 9 penghitaman. Nah, Mm. ini menjadi masalah besar ketika itu semua sudah bergembira, akhirnya ijazah Jokowi bisa Mm. keluar gitu, dan Mm. kemudian bisa menjadi bagian dari penelitian dari Roy dan Rismon dan juga Dr. Tifa, tapi ternyata dihitamkan. Ini kan menjadi makin aneh. Mm. Nah, Mm. kemudian itulah apa gugatan itu kemudian didaftarkan ke Komisi Informasi Pusat, Mm. dan setelah berjuang sekian lama, 6 kali persidangan kalau tidak salah, dengan sekian banyak ahli begitu ya, kita semua mengikuti, akhirnya eh, diputuskan. eh, KIP atau Komisi Informasi Pusat itu memerintahkan KPU untuk memberikan salinan ijazah itu tanpa ditutupi sama sekali. Jadi semuanya begitu telanjang, semuanya begitu terbuka. Nah, ini kan yang sebenarnya tidak diinginkan sama sekali oleh Jokowi. Dan sebenarnya nggak ada Memang masalah kan Mbak sebenarnya kayak gini ini kan betul, harusnya. sebenarnya Hmm. nggak ada masalah. Yang Hmm. mempermasalahkan hanya Jokowi. Bahwa dia menganggap itu sebagai Hmm. bagian dari informasi pribadi yang nggak boleh dilihat oleh orang lain. Lah bagaimana nggak boleh dilihat? Dulu itu kan pernah terbuka ketika itu di submit ke KPU dan kemudian ada di website KPU.
Seperti yang lainnya juga, milik Pak SBY, milik Pak Yusuf Kala, milik Pak Maruf Amin, semuanya ada di KPU dan bisa diakses. Tapi tiba-tiba dengan adanya penelitian huru hara gitu ya soal dugaan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, tiba-tiba di take down. Baik informasi ijazah itu baik dari KPU yang di daerah ketika dia submit atau mendaftar menjadi wali kota dan kemudian menjadi gubernur di KPU DKI dan sampai ke KPU pusat semuanya di take down tidak bisa diakses. Ini kan lucu sekali begitu. Seolah-olah apa hukum, undang-undang, aturan atau apapun itu bisa dirusak, bisa diubah dengan seenaknya kalau itu menyangkut soal Jokowi. Sementara yang lain bisa diakses, kenapa hanya dia saja yang tidak? Nah, ini Bu Natwa betul-betul luar biasa. Dia kayaknya tidak terlalu apa ya, langkahnya itu kan seperti slow begitu ya, tapi ternyata dia muncul di Ya, mana-mana luar tidak biasa itu terlalu Sersu. mengancam, ya tidak terlalu Kesannya. ya kesannya tidak terlalu mengancam, tapi dampaknya serius banget loh ini, justru malahan. Serius Ya, karena banget, ini menjadi bayangkan dasar dengan legal formal telanjang. kan, iya. Hmm. Betul, dengan informasi telanjang seperti ini. Maka satu demi satu itu sekarang bisa diteliti. Apakah ini betul-betul sama dengan yang diunggah oleh Dian Sandi Utama? Hmm. Masalahnya ini dalam bentuk hitam putih. Sementara Hmm. yang diunggah oleh Dian Sandi Utama dalam bentuk materainya saja terlihat berwarna gitu. Terus kemudian juga bentuk kertasnya itu tidak putih polos seperti ini. Kalau ini kan berupa kopi begitu ya, yang kemudian dilegalisir. Tapi kan kemudian ketahuan Mas Hersu, siapa yang melegalisir, nama yang melegalisir itu akan dicari gitu. Dan kemudian tanggal berapa, siapa yang membawa ijazah tersebut untuk dilegalisir, Oh, ini udah mulai kedudukan sebagai diamankan ini apa. pasti. Ya, kayak Iya, seperti iya. Pak Kasmojo ini. Kayak Pak Kasmojo ini. Apalagi banyak suara yang mengaitkan ini dengan Pratikno misalnya ya orang yang sangat dekat dengan Jokowi. Nah, yang membawa ijazah ini siapa? Orang PDIP ataukah orang utusan Jokowi atau ada hubungannya dengan Pratikno dan sebagainya begitu. Ini pasti orang akan mencari karena sangat jelas sekarang. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang pihak KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media informasi ini, alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Misalnya tanda tangan tuh bisa teliti apa, mungkin nanti netizen ada yang ahli tanda tangan yang punya kebetulan dulu meleges tanggal pas di tanggal ini, kan bisa dicek ini tanda tangannya gimana.
seperti Bang Mike tadi juga, ini kan agak beda posisinya, kok geser ya kan? Nah ini juga agak geser ini dengan data-data yang pernah ada. Nah itu juga nanti akan bisa kita teliti. Dan selain itu juga tadi dikatakan oleh Bonatua maupun oleh Michael Sinaga yang mendampingi, yaitu jurnalis dari Sentana TV, rupanya cuman karena belum diperlihatkan ya, kabarnya ini kita tapping sebelum Bonatua mengunggah ke media sosial pribadinya, begitu. Dia akan mengunggah ini secara utuh, secara jelas di media sosial pribadinya dan mengundang para peneliti seluruh Indonesia untuk melihatnya. Tidak hanya Roy Trismon dan Dr. Tifa saja, tapi siapapun sekarang dipersilakan mengakses karena info dari KPU, yang artinya ini ijazah yang betul-betul diberikan oleh Jokowi. Begitu. Walaupun banyak sekali Mas Hersu yang saya lihat komentar dari netizen itu mengatakan, oh itu ijazah yang baru dibuat ya. Rupanya banyak yang Masih berspekulasi ada. dan banyak yang pesimis Iya, begitu, iya, iya. bahwa ada ijazah yang dibuat yang menyesuaikan gitu, yang menyesuaikan dengan tanda-tanda atau sign atau apa ya, yang disebutkan oleh Dokter Tifa terutama, seperti misalnya dia mengatakan bahwa ada embosnya itu sebelah sini, dan itu embosnya itu dengan cap ceklok itu maka akan terlihat kalau dibalik karena ada gerenjel itu apa ya, timbul begitu seperti itu, dan itu letaknya di sini, capnya itu ada di tanda tangan rektor begitu dengan ketinggian tertentu begitu kan. Jadi kalau dicap ceklok itu istilahnya, maka kemudian akan terjadi apa ya, permukaannya itu akan tidak rata. Tidak ratanya berapa mili misalnya seperti itu kan bisa terukur dan bisa Jadi dibandingkan dengan ijazah berlubang yang di lain. depan tapi nimbul di belakang gitu ya kalau di Timbul di belakang, Hmm. betul. Dan selain itu juga disebutkan soal watermark atau tanda air begitu, yang sebelumnya katanya tidak ada di ijazah Dian Sandi Utama, dan di ijazah yang pertama kali diperlihatkan oleh Bareskrim ketika itu, tanggalnya saya lupa ya, tapi tahun yang lalu. Nah, sementara pada gelar perkara khusus yang kemudian digelar lagi oleh Polda Metro Jaya, begitu ya, dikatakan yang katanya Elida Neti itu meraba, begitu ya, mengklaim bahwa dirinya meraba, bahwa di situ ada dia melihat ada watermark dan dia melihat juga ada itu tadi Embos ya, embos tanda ya. ceklok, embos begitu. Bahkan dia mengatakan bukan embos Mas Hersu, mungkin Apa? dia nggak begitu paham ya, embes atau apa begitu. Loh kok ada begitu, yang kemudian menjadi kecurigaan, yang sebelumnya diteliti oleh Dian Sandi dan juga diperlihatkan oleh Bareskrim pada gelar perkara khusus yang dulu gitu, yang pertama tidak ada, kok sekarang di Polda Metro Jaya ada. Nah, kecurigaan itu yang kemudian terus timbul, apakah ada dibuat lagi ijazah yang baru menyesuaikan dengan pernyataan dari Dokter Tifa? Itu pertanyaan, kecurigaan. Dan kemudian Dokter Tifa menambahkan lagi bahwa ada sesuatu yang tidak mungkin kalau ini untuk dipalsukan, yaitu berupa hologram. Yang hologram itu kalau di center atau diperlihat atau apa ya, seperti uang begitu ya, di depan lampu atau di depan cahaya yang sangat terang, maka itu akan berpendar seperti itu. Ya, yang Jadi sayangnya dibuka semua sama Dokter Siva kan masih bisa dibuat yang mirip itu, tapi problemnya kertas ya, yang saya kira usia kertas iya, yang nggak bisa di masa usia, apa-apain ya. Mas, Sampai kapan itu betul. mau secanggih apapun orang melakukan pemalsuan, tapi kalau soal kecuali kalau dia mendapatkan juga kertas yang sama dari tahun juga 8 rasanya kok Masih ada yang menyimpan iya gitu ya, gitu. terus Loh dibuat kan begitu. bisa lah dicari kan gitu. Iya, uji karbonnya. Mm-mm. Tapi kan jenis kertasnya juga pasti berubah lah ya Mas Irsu ya. Gitu ya. Dan ini menariknya, kan mendapat dua salinan karena Hmm. Jokowi dua kali menjadi 2014 sama presiden. 2019 ya. Oke, Betul, dan diungkap oleh mereka ya. berdua itu, Michael Sinaga maupun Bonatua Silalahi, bahwa terjadi perbedaan antara ijazah yang 2014 untuk sementara ya, berdasarkan eh, secara visual, mata telanjang tidak dengan peralatan, itu mereka melihat ada perbedaan antara yang 2014 dengan 2019, yaitu terletak pada tanda tangan. Nah, loh, ini pertanyaan lagi nih. Coba kita nanti lihat, teman-teman melihat di unggahan dari Bonatua Silalahi, di manakah letak perbedaannya? Kalau tanda tangan
jelas bukan tanda tangan si pelegalisir, petugas yang melegalisir, tapi kemungkinan adalah tanda tangan rektor yang dimaksud karena memang tadi tidak diperlihatkan gitu ya. Kita melihat di langkah update misalnya tidak diperlihatkan secara jelas begitu ya, zoom in-nya ya secara jelas begitu, tanda tangannya seperti apa. Ya, wartawannya juga tidak sempat menanyakan ya tadi ya. Mestinya ditanyakan, itu menarik saya tantangan. Ya. Iya, iya, iya. Tapi itu menjadi sesuatu yang kita tunggu, Mas Hersu, supaya gairah kita tidak cepat padam kan. Jadi Oh kita gitu. melihatnya, wow, apalagi nih, gitu. Karena saya yakin ini pasti susul menyusul nih akan ada keanehan itu, keanehan ini, begitu ya. Yang jelas teman-teman, kita masih menunggu juga gebrakan aksi dari Bonatua Silalahi, yaitu masih di Komisi Informasi Pusat, yaitu bagaimana dia saat ini berhadapan dengan Kemendikbud. Jadi kalau bapaknya sudah menang, sudah dimenangkan, apakah soal Gibran, yaitu yang dipertanyakan berbagai persyaratannya sehingga dari pihak Kemendikbud itu mengeluarkan surat keterangan yang sebetulnya tidak bisa dianggap sebagai setara dengan ijazah SMA di Indonesia pada umumnya. Nah, persyaratan sehingga keluarnya itu diinginkan untuk dipublikasi juga karena dia seorang wakil presiden, pejabat publik dan nggak main-main, tidak sekedar pejabat publik, bupati atau gubernur, ini adalah wakil presiden yang di mana juga kita tahu ini akan running lah, tidak akan berhenti sebelum berusaha menjadi next wakil presiden lagi dan kemudian menjadi presiden. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat dinanti juga karena dari Kemendikbud juga fight begitu, tapi seharusnya dengan pejabat yang sekarang Pak Abdul Muti, Profesor Abdul Muti ya, seharusnya ini malah dibuka lah Pak, ini supaya tidak menjadi beban Bapak gitu. Ini kan informasi publik yang seharusnya publik tahu dan saya rasa Pak Abdul Muti juga risih lah dengan persoalan ini ya. Apalagi melihat kapasitas Gibran yang seperti itu, yang makin lama makin blunder begitu kan. Jadi kita tunggu nih gebrakan hasil dan juga apa keputusan dari Komisi Informasi Pusat tentang hal ini. Yes, oke. Masih ada kaitannya dengan Pak Jokowi juga ya. Kita masih bahas terus. Ini kita mau bahas satu topik atau ada topik yang lain? Masih kita lanjutkan soal ini ya, Mbak Agi. Masih lanjutkan aja Mas Oke, Hersu ini. ya. Ini Soal apa ini? Soal eh, PSI yang saya juga kemarin terkejut ya. Ada wakil sekjen dari Partai Demokrat dan juga wakil menteri ya, Menaker itu yang betul betul. soan ke sana. Memang soan ke Solo ya. Saya terkejut itu karena tapi kalau kita lihat latar belakangnya, dia memang bukan orang asli Partai Demokrat ya. Dia aslinya kan dulu dari PBB ya, kalau nggak salah itu ya. Dan kemudian dia Betul. pindah dan pada waktu di PBB kan dia termasuk yang ikut mendukung Gibran ya kan gitu Mbak Agi. Sangat Mas Hersu. Ya. Dia mempromosikan Gibran ya. Ya. Oke, menarik ini Mbak Agi soal kunjungan Pak dari Iya. Demokrat itu karena rasanya nggak mungkin Demokrat melakukan seperti itu. Nanti kita coba lihat perkembangannya lebih lanjut. Belum ada komentar dari Demokrat ya berkaitan dengan kunjungan itu ya. Iya, belum ada. Saya lihat sih belum ada komentar dari Partai Demokrat. Ini yang jelas Afrian Syahnur ini wakil Menteri Tenaga Kerja ini Menggantikan Noel ya. mengganti dari Noel. Ya, Sebelumnya baru dia juga mengganti. sempat menjadi Menaker juga kan di era sebelumnya kan. Betul, Waktu menterinya Ida makanya Fauziah ya. betul. Jadi ini adalah orangnya Jokowi juga. Karena sebelumnya pada masa rezim Jokowi dia pun menjadi wamenaker juga. Jadi ketika kemudian dia di urusan apa tuh Mas Hersu? Urusan haji kalau tidak atau urusan apa? Mohon maaf kalau salah. Tapi dia menjadi wamen di tempat yang lain. Nah setelah Noel itu kena OTT KPK, dia menggantikan Emmanuel Ebenezer. Kembali dia balik lagi menjadi wamenaker begitu. Cuman dulu pada masa pemerintahan Jokowi dia masih menjadi sekjen dari PBB. Kedudukan yang sangat tinggi loh ya, menjadi sekjen dan kita tahu ini sangat dekat dengan Pak Jokowi, makanya ya diangkat menjadi wamen. Dan kemudian juga dengan Gibran dan kita ada rekamannya bagaimana pada tahun 2023 dia datang ke Solo begitu ya pada bulan Tahun September 2000 kalau udah tidak ke Solo salah. juga tahun itu. Udah sowan ke Solo juga dia. Sudah, dalam rangka dia menjadi wamen ketika itu Mas Hersu. Oke. Dan dia membuka sebuah acara job fair kalau tidak salah di sana. Jadi ketika itu Gibran pun masih menjadi wali kota Wali kalau tidak kota, salah. tapi wakil menterinya sowan ke wali kotanya gitu ya.
Iya, tapi ketika itu yang menarik nih kita ada cuplikannya, Gibran berkali-kali eh, membungkuk, Kalau kayak gitu kan gaya berkali-kali Gibran salam dan memang. membungkuk. Itu kan gaya khas Iya, dia. itu memang gayanya begitu ya untuk Ya. menarik simpati. Entah ini kan ada konsultan media juga lah ya. Dan menariknya adalah Afriansyah ini sama sekali tidak menunduk. Gibran menunduk 90 derajat, misalnya dia menunduk 10-20 derajat, tapi ternyata tidak ya, dia Ya ini tetap apa ya, sebagai. gaya Jepang gitu ya. Tapi kan dia sekolahnya nggak di Jepang kan, dia gaya sekolahnya di Singapura ya, nggak ada di Singapura yang gaya seperti itu. Kalau di Jepang sih kita nggak kaget ya. Saya kebetulan juga sebagai Sekjen Partai Bulan Bintang, tentunya salah satunya mencalonkan salah satu calon wakil presiden itu ada di tengah-tengah kita hari ini. Negara jelas. Oke ya. Oke, sukses. Pak. Amin. Sekali lagi. Ini anak muda calon wakil presiden saya ya. Ya. Dan pimpinan perguruan tinggi, para rektor, ketua, direktur perguruan tinggi seseorang yang kami mohon untuk. Iya, betul deh. Tapi kan ini untuk meraih simpati kan. Narasi dari Gibran itu adalah orangnya santun, begitu ya. Orangnya hormat kepada orang tua. Apa kabar dengan Fufafa? Narasinya terhadap Pak Prabowo, narasinya kepada wakil-wakilnya, kepada orang tua juga Pak Yusuf Kala, kepada Ibu Titi. Ya. Itu kan narasi yang apa bisa disebut sopan, bagaimanapun itu kan jejak gitu. Dan orang dari yang berkata kasar gitu, di situ kan kata-katanya itu sangat-sangat kasar, tapi tiba-tiba dibentuk dengan walaupun dia bending seperti itu sampai 90 derajat juga orang tidak akan melupakan lah apa yang ditulisnya sebagai seorang Fufafa gitu Mas Ersu. Tapi kita kembali ke persoalan ini, coba kita lihat Afriansyah Nur ini dari jejaknya berarti dia dari partai Bulan dan Bintang dulu, dia pendukung Gibran gitu, dan kemudian dia tahun 2025 masuk ke Partai Demokrat dan kemudian kedudukannya sebagai wakil sekjen begitu dan diangkat sebagai wakil menteri. Ini berarti cukup kuat nih. Apakah ini titipan Jokowi juga ataukah lebih dekat kepada Pak SBY? Tapi ada rekamannya. Dia mengatakan Pak Jokowi sebagai presiden ke-7 dan kemudian ketika menyebut nama SBY, dia juga tetap mengatakan sebagai presiden ke-7. Jadi mungkin padahal Pak SBY kan presiden ke-6 begitu, tapi dia katakan tetap sebagai presiden ke-7. Yang Tapi jadi top of mind-nya itu itu Jokowi namanya. iya, jadi masih tetap sebagai termul lah ya istilahnya. Tapi dia mengatakan bahwa baru saja malamnya bertemu dengan SBY dan tidak ada pesan dari SBY karena Pak SBY tidak tahu bahwa dia akan datang ke Solo begitu. Dan kemudian Nggak soal lapor ijazah. berarti sama Pak SBY, kalau nggak tahu kan berarti nggak lapor dong sama Pak SBY kan. Iya, tidak. Kok bisa sih, tapi nggak lapor. Ini kan sesuatu momen yang pasti akan viral. Orangnya SBY datang ke Jokowi, orang ada yang menyebut apakah masih ada matahari kembar begitu, yang di mana ini kan anggota kabinetnya Prabowo, tapi tetap salam kepada Jokowi. Itu kan pasti akan dilematis buat Demokrat ya, kalau kemudian menegur itu Betul. atau bahkan lebih jauh memberikan tindakan, tapi ternyata kemudian dia tetap juga jadi menteri, nggak di ya dilematis. Saya kira dia menempatkan posisi yang dilematis buat Demokrat, tapi saya nggak yakin kalau dia berangkat itu resmi atas nama Demokrat begitu, dari representasi. Tapi kalau dia pun tidak atas representasi Demokrat, tapi kenapa nekat sekali ya Mbak Gia? Memang betul Anda menunjukkan tadi, Bu. Mereka memang lebih, ya Pak Jokowi berarti masih sangat powerful dong kalau seperti itu. Saya hari ini hadir dalam rangka silaturahmi dengan Bapak Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo, yang juga pernah menjadi pemimpin saya di era saya jadi Wakil Menteri Tenaga Kerja 2022-2024. Nah, kehadiran saya, kebetulan saya dari Pacitan menghadiri acara The Yudhoyono Institute yang diundang oleh Pak SBY, Presiden ke-7, dan kami di sana berdiskusi soal-soal perekonomian, soal-soal dinamika
internasional ya. Ya, pertama soal nostalgia ya, zaman beliau menjadi presiden. Dan juga kebetulan putra-putri saya itu dinikahkan oleh beliau sebagai saksi menikah. Jadi putri pertama saya 2019, putra kedua saya tahun 2024. Jadi ini nostalgia. Dan saya sekaligus kita ya berdiskusi soal-soal hal-hal yang kecil ya. Dan tentunya juga ke depan ya pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai wakil presiden ini bisa berjalan mulus sampai dengan 2029 ya. Kalau soal ijazah saya tidak bersinggungan sama sekali karena saya tahu persis ya menurut keyakinan saya Pak Jokowi selama berproses melakukan proses politik terakhir sebagai presiden kan sudah melalui tahapan-tahapan. Jadi kalau soal ijazah itu ya saya tidak menyinggung sama sekali dan Pak Jokowi juga tidak menyinggung dan kami kebetulan saya sekarang di wakil sekjen Partai Demokrat, Pak Jokowi juga saya infokan dan beliau juga sudah tahu bahwa Demokrat sangat tidak mungkin ya membuat fitnah atau lagi menuduh itu tidak wataknya Pak SBY, tidak wataknya Pak AHY dan juga tidak wataknya Partai Demokrat. Partai Demokrat ini partai kaum intelektual, kaum agamais. Jadi kaum yang betul-betul menjunjung tinggi cara berpolitik yang santun. Iya, kalau saya melihat ini cara lain dari Jokowi, begitu, ya. Kita tidak tahu persisnya apakah dia betul datang sendiri untuk sowan karena kangen, karena apa? Kan dia menyebutnya seperti itu. Karena saya dulu adalah menterinya Jokowi, begitu. Yang sebelum-sebelumnya yang kangen kan juga mengatakan bahwa saya dulu menterinya Pak Jokowi, seperti itu. Ya, bahkan ada yang waktu itu mengatakan bahwa dia bos saya, begitu kan Pak Jokowi masih menjadi Oh, bosnya, menteri padahal dia kesehatan itu. Menteri Ya. Kesehatan. Oh, Padahal dia yang ngomong bukan. Kalau Menteri Kesehatan masih presiden, Siapa? masih menyebut bukan presiden. Menteri Perikanan. Menteri Perikanan yang nyebut bos saya ya. Perikanan. Kalau itu presiden Betul. itu adalah Menteri Kesehatan gitu yang menyebut. Betul. Iya, dan dalam hal ini kalau saya melihat memang karena Pak Jokowi sekarang dalam posisi terpojok, terpontal-pontal, diserang dari semua sisi dan yang menyerang itu adalah para orang pandai, akademisi, orang yang ketika menyerang membawa data, bukan hanya sekedar membawa cangkem gitu, membawa mulut saja, tapi betul-betul data semuanya yang dibawa beserta dengan saksi-saksi dan sebagainya begitu kan. Nah, jadi ya untuk apa lagi dia bermusuhan dengan Pak SBY? Sementara dia mungkin kalau untuk bertemu Pak SBY ya susah, belum tentu Pak SBY juga mau dalam kondisi Jokowi yang sekarang sudah amburadul seperti ini kan. Tapi dia masih punya orang dia yang sekarang ada di SBY. Kalau saya sih melihatnya bisa jadi seperti itu. Jadi ini dimanfaatkan untuk yang selama ini kan Demokrat gerah gitu dengan tuduhan Jokowi bahwa ada orang besar di balik kasus ijazah palsu ini. Bayangkan. Dan itu dikatakannya tidak hanya sekali dua kali. Orang besar itu siapa? Dan apalagi kemudian para termulnya secara terbuka mengatakan orang besar itu berbaju biru. Siapa lagi berbaju biru? Kita sudah berkali-kali membahas ini. Ada Nasdem, ada PAN. Nggak mungkin mereka begitu. Ya satu-satunya ini orang besar, apalagi kemudian mengaitkan itu dengan Roy Suryo yang pernah menjadi kader dari Nasdem gitu. Orang yang sangat dekat dan sempat menjadi apa ya, termasuk orang kesayangan dari Pak SBY lah di masa itu. Karena ketika itu kita di masa SBY itu terjadi peralihan soal teknologi ya. Dan Roy Suryo ini termasuk orang yang awal-awal mempelajari soal itu. Sehingga kemudian dipercaya untuk menjadi konsultan soal IT-nya begitu untuk Demokrat. Dan akhirnya masuk ke Demokrat gitu. Dipercaya menjadi menteri apa dan sebagainya begitu. Jadi ya memang dalam hal ini Afriansyah ini ya orang yang bisa kemudian menarasikan kepada publik bahwa hubungan saya dengan Pak SBY itu baik-baik saja. Jadi nggak usah dipermasalahkan lagi, nggak usah nambah musuh. Soal ijazah saya sudah pusing, apalagi harus bermusuhan dengan SBY dan Demokrat, gitu. Jadi ya orang ini saya rasa berusaha untuk hal itu, Mas Hersu. Apalagi ya, lucunya lagi ini. Ada kader dari salah satu pimpinan dari PSI yaitu Bestari Barus ya ini juga menemui Nasdem ya dulu Nasdem Jokowi. Jakarta ya dulu ya, tapi nggak terpilih lagi ke DPRD ya waktu itu ya. Betul, iya dan sekarang masuk ke PSI kan.
bersama dengan Ahmad Ali ketika itu. Kedudukannya memang lebih lebih rendah begitu, tapi salah satu pimpinan karena dia berkali-kali menemui Jokowi ini untuk urusan PSI. Dan kemarin dia menemui Jokowi itu, lalu kemudian cuplikan yang diunggah di media yang embedded kepada Jokowi, yang melekat kepada Jokowi adalah ketika dia duduk di depan Jokowi di meja yang biasa untuk tamu itu, dan kemudian berdiri hormat kepada Bang Jack. Mengkonfirmasi tentang panggilan Bang Jack. Semoga Bang Jack sehat selalu. Nah, jadi saya teringat yang Ormas Termul kemarin yang kemudian dia menyatakan bahwa yang Termul itu adalah mereka, bukan untuk kemudian disebutkan bahwa Termul itu adalah organisasi relawannya Jokowi yang baru, tapi sampai sekarang kan nggak dengar kabarnya lagi tuh. Nggak ada Soal Ormas si Termul ya. Oi Wobo. Iya. Firdaus Oi Wobo itu Mas Oh, Hersu. itu Termul Wobo ya? Bukan dong, Iya, bukan. dia pimpinannya, dia yang Oh, membentuk. Ya. Termul. Ya. Nah, ini Iya. sekarang kan ada juga yang datang juga ketemu waktu itu. Nah, ini kita lihat sampai berapa lama, apakah publik sekarang manggilnya Pak Mulyono atau sekarang Bang Jack. Tapi kalau netizen udah mulai jadi jadi bejada-bejadaan di kalangan netizen soalnya Bang Jack itu, ya kan? Betul. Jadi Bang Jack ini kan sepertinya ingin disematkan kepada Jokowi begitu, bahwa saking akrabnya dan betul-betul dia ada di sana, maka mereka memanggil Jokowi sebagai Bang Jack. Tapi ya, dan itu dijustifikasi oleh Bestari Barus itu dengan unggahan yang hanya beberapa detik itu, bahwa dia hormat Bang Jack, dan Jokowi menerima itu. Artinya iya betul, tanpa dia mengucapkan pun, bahwa betul saya adalah Bang Jack yang itu. Harus betul, karena itu kan yang menjelaskan orang yang mengaku KKN dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi membantah kan jadi aneh gitu loh, Mbak Agi. Iya kan? Nah, sementara dari pihak pengacara, pihak penggugat, yaitu Dr. Muhammad Taufik, itu mengatakan ya itu mereka berusaha ya untuk memperlihatkan bahwa sosok Jokowi memang pernah KKN di Desa Ketoyan tersebut, tapi itu hanya pengalihan saja begitu. Nah, sementara ya kita masih menanti ya, tapi coba kita sekali lihat. lagi, tapi sebenarnya Ketoyan segala macam KKN di Ketoyan dan sebagainya itu tidak membuktikan bahwa dia punya ijazah asli kan. Sebenarnya gitu, kalau katakanlah terbukti, itu bahwa memang dia betul KKN di situ, itu tidak merupakan satu jaminan. Yang dipersoalkan ijazahnya, bukan soal KKN-nya. Apalagi tidak ada nilai KKN loh Mas Hersu. Makanya itu. Nah, tapi laporan KKN sampai sekarang juga tidak ada. Laporan KKN itu harusnya ada di arsip di perpustakaan dari UGM. Laporan KKN saya kalau dicari di tempat kuliah saya, tempat perguruan tinggi saya juga pasti masih ada, karena laporan KKN ada laporan bersama, laporan grup kelompok, dan laporan masing-masing begitu, laporan individu. Sampai sekarang kita tidak menemukan itu. Ya, ini makin seru ya Mbak Agi ya. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut, dan saya kira 1-2 hari ini pasti akan ada kabar-kabar lagi. Mungkin orang seperti Roy Suryo dan Roy Isman gerak cepat gitu, gercep mendapatkan ijazah itu dan kemudian melakukan analisisnya. Oke, Mbak Agi, ya kita bahas lagi berikutnya. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersu Bin Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.